Bu. Membahagiakan suami tidak dilakukan Ibu? Tidak, Bu. Ya, memang bantuan PKH ketika cair itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan sekolah. Jadi bulan kemarin kita pertemuan tanggal berapa Ibu? Tanggal 12. Pembahasannya atau materinya soal stunting. Ya, ibu-ibu yang masih mengingat atau mungkin pengertian dari stunting? Siapa yang ingat Ibu? Ada yang bisa ngasih tahu stunting adalah? Coba Ibu, silakan Ibu. Ulang Ibu. Pertumbuhan anak yang tidak normal. Jadi anaknya itu bertumbuh tapi tidak sesuai dengan usia dia kan Ibu-ibu. Jadi kenapa anak bisa terkena stunting Ibu-ibu? Ada yang tahu? Karena apa pertama Ibu? Ya, kekurangan gizi. Jadi keluarga harus memenuhi gizi anak. Stunting juga bukan hanya terjadi karena kekurangan gizi Ibu, tapi ada juga dari pengaruh stimulasi. Stimulasi itu adalah rangsangan yang kita berikan kepada anak, baik itu dari kandungan dan setelah anak lahir. Jadi dalam pencegahan stunting kita harus melakukan namanya pertama memenuhi gizi keluarga. Yang kedua memberikan stimulasi. Ya, stimulasi itu dilakukan dari anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya, kalau orang ibu ingat, ibu sering nggak bermain bersama dengan anak? Ya. Mengajari anak untuk bicara. Ketika kita mengajari anak bicara, itu adalah stimulasi juga bagi pertumbuhan anak. Jadi kalau kita mengajari anak berbicara, jangan pernah kita ucapi kata-kata yang terpenggal-penggal ibu-ibu. Contohnya, kalau kita mengajak anak makan, mari kita makan. Atau mungkin kalau kita menjawab pertanyaan anak, Mak, itu apa ya? Kalau ditunjuknya mungkin suatu pohon, ibu bilang begini, namanya dia pohon mangga. Itu mangga ya, gitu ya. Jangan kita kurang-kurang katanya supaya anak itu bertambah pengetahuan kosakatanya atau bisa berbicara lancar. Oh ya ibu-ibu, pernahkah orang ibu melihat anak yang menderita stunting di sekitar lingkungan ibu? Atau mungkin anak-anak kita ibu? Ada nggak ibu? Yang rajin posyandu siapa ibu? Ya, yang punya anak balita. Kalau kita posyandu ibu-ibu, anaknya ditimbang aja atau gimana ibu? Ditimbang. Terus apa lagi ibu? Apa lagi bu? Ditimbang, diukur tinggi badan. Ya dalam buku kia kan ada ibu kan alurnya itu ada namanya tabel ya. Kalau makin ada 3 warna grafik kan, ada warna hitam, biru dan merah. Dan mungkin kita sesekali seringlah bertanya kepada petugas kesehatan bagaimana kondisi anak kita. Jangan ketika anak kita sudah ditimbang, kita pulang tergesa-gesa. Atau mungkin ketika anak kita sudah diukur tinggi badannya, pulang tergesa-gesa. Tapi kita harus tetap komunikasi dengan petugas kesehatannya. Bagaimana kondisi anak saya ibu? Apakah anak saya sehat? Tinggi badannya sesuai? Berat badannya sesuai kah dengan jenis kelamin dan usia? Kita bahas apa itu stunting ya ibu ya. Stunting tadi adalah kondisi anak tinggi dan berat badan anak tidak sesuai usia dan jenis kelamin si anak. Atau mungkin sama seperti tadi perkataan Ibu Juli apa tadi Bu? Stunting tadi? Tidak sesuai atau tidak normal. Jadi penanganannya kan harus kita tangani secepat mungkin kan Ibu. Kalau mungkin anak kita ada yang terkena stunting atau mungkin tetangga yang anaknya terkena stunting, bagaimana penanganannya? Kemana kita harus membuat pengaduan? Gitu kan Ibu-ibu? Karena kalau kita sudah tahu, berarti ketika terjadi dalam keluarga kita atau lingkungan sekitar kita, kita bisa menjadi sumber informasi. Ya, lembaga-lembaga apa aja yang harus kita rujuk ya atau kita mungkin hubungi ketika ada anak yang mengalami stunting. Yang pertama yaitu puskesmas. Ya, puskesmas itu dalam setiap kecamatan pasti ada kan Ibu? Ada. Kalau seperti kita di Padang Sidimpuan Selatan, puskesmasnya ada sampai banyak titik kayaknya. Yang pertama mungkin ada di Padang Mati. Ada sih. Ada lagi di mana Ibu? Pungosung ada puskesmas.
Kampung Cikirau ya. Oke. Jadi kemudian ada posyandu. Ya, ke posyandu anak dibawa ke posyandu. Kemudian ke puskesmas, pusat kesejahteraan sosial. Kemudian ke dinas sosial. Dinas adalah yang membantu masyarakat dalam penanganan masalah-masalah masyarakat atau sosial dan kesehatan lainnya. Kemudian ada Ewaru. Boleh nggak Ibu ke sini membuat pengaduan untuk penanganan? Boleh. Karena Ewarung adalah mitra, ya kan? Karena di Ewarung kan pasti kita akan dikasih informasi kemana lagi kita bisa membuat pengaduan dalam penanganan pencegahan stunting. Kemudian kita kemudian pergi ke pelayanan sosial anak atau TEPSAS. Kemudian ke balai atau lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMK. Inilah lembaga-lembaga yang bisa kita hubungi dalam penanganan dan pencegahan stunting. Bu, kalau umpamanya ada lagi tidak yang bisa kami hubungi kalau tidak ada lembaga-lembaga ini, ada ibu-ibu, ya itu kita pergi kemana? Yang pertama apa Ibu? Pendamping sosial. Ya, boleh pendamping PKH, sembako ya, yang sering kita jumpai. Apalagi kalau kita penerima PKH ya Ibu ya, kita tiap bulan mengadakan P2. Jadi kita boleh menghubungi pendamping PKH. Kemudian pekerja sosial. Kemudian penyuluh sosial dan relawan sosial. Mereka ini kan Ibu ada di setiap desa, kelurahan, atau mungkin kecamatan dan kabupaten kota. Jadi Ibu sudah paham ya. Dan kalau bisa Ibu informasi yang kita dapat hari ini boleh kita berikan kepada siapa tadi? Keluarga. Kemudian kepada teman, tetangga, dan masyarakat. Supaya mereka mengetahui ketika ada anak atau tetangga yang mengalami stunting supaya cepat mendapatkan penanganan. Ya Ibu, itulah ya. Jadi silakan oleh ibu-ibu menjadi sumber informasi ya. Dan tetaplah kita harus menjadi pelaku atau mungkin menjadi pejuang terdepan dalam mencegah stunting ya. Apalagi kita sebagai penerima PKH. Pergunakan bansos untuk pemenuhan gizi supaya anak tumbuh sehat, pintar, cerdas, dan tinggi. Ya kan? Stunting kan? Masih ingat tepungnya ya Bu nggak? Tepungnya anak sehat, anak cerdas, anak tinggi. Coba 1, 2, 3 ya. Anak sehat, anak cerdas, anak tinggi. Iya, jadi itulah Ibu ya. Jadi kita akan menciptakan anak yang luar biasa di masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selesai hari ini ya. Sesinya tentang apa sesinya Ibu? Rujukan layanan penanganan stunting. Jadi setelah kita P2K2, informasi yang ada di Ibu mungkin bisa diberitahukan kepada saudara, keluarga, dan juga tetangga atau masyarakat. Jadi nanti bulan depan harus tetap semangat ya Ibu Ya, untuk K2. Coba Ibu, bagaimana Ibu tepuk P2K2 masih ingat? Masih. Coba Ibu sama-sama ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Iya. Jadi kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Jadi sampai jumpa di waktu dan kesempatan lainnya. Oke Ibu ya. Tepuk semangat.